Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah billadzina amanu minkum walladzina utul ilma darajar. Tamah-tamah ataupun menyebut para kita sekalian, tapi mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ditunjuk oleh forum ini, kalau tidak salah berdirinya pada tahun 2000, kalau tidak salah itu masih zaman almarhum Pak Tarmizi, almarhum Pak Rohim, almarhum masih saya ingat itu kalau salah. Sudah itu yang masih sekarang ini yakni Pak Imam Qusairi, Pak Zubaidi, apa namanya itu, Pak Basri, banyak yang lain-lain. Jadi kalau dulu, kita ini bercerita dulu. Innama a'lam bunyinya tadi, innama a'lam bunyinya itu untuk silaturahim ini, membentuk forum ini untuk supaya pondok pesantren Kabupaten Bungo ini ke depan yang namanya bantuan itu merata. Sebab di zaman tahun 2003 itu dulu bantuan itu numpuk di satu pondok. Maka didirilah, dicetuskanlah oleh almarhum Pak Tarmizi, almarhum Pak Rohim, dan orang-orang yang senior-senior dulu, itu bentuklah forum ini. Kalau tidak salah, pemenang kita Pak Rowi Yusef, orang Mangunjaya. Kalau tidak salah itu kasih mapendanya masih numpuk itu Pak Martunis, orang Kalabantai ya. Pak Martunis. Jadi dibentuklah perkumpulan itu dulu. Masih almarhum mertua orang Katolik kita ini, Pak Haji Mansur atau Al-Fatihah. Jadi itu tujuannya, atau Pak Buya, tujuan dulu itu kami kumpul di aula. Di aula kumpulan, tapi itu tidak berjalan juga lah, secara masalah yang bantuan tadi, itu tidak berjalan. Dia siapa yang liga. Tapi kami kumpul rutin musyawarah ini kan di aula kantor Kemenak Kabupaten Bungo. Jadi itulah tujuan itu. Lain tidak bukan tujuannya untuk jangan sampai kita ada semacam cemburu sosial terhadap pondok. Tapi pondok di zaman itu kalau tidak salah 10 pondok. Lalu 10 pondok kalau di zaman itu yang terdaftar di Kemenak itu. Sekarang ini kalau salah 34. Tengok kan di 34 baru terdaftar ya. Tapi belum lagi yang belum didaftarkan 34 itu luar biasa. Jadi kalau kita balik ke merajuk ke yang dulu, nak bagi bantuan rata-rata mungkin tidak ketemu lagi, tidak ketemu lagi. Jadi kalau masukan daripada saya, yang pertama tujuan orang mendirikan forum itu dulu untuk masalah bantuan. Yang keduanya supaya para kiai-kiai pimpinan pondok ini selalu berkumpul untuk memperkuatkan ukhuwah pondok ini supaya jangan sampai ke depan terumbang-ambing atau dipandang sebelah mata. Masih ingat? Atau dipandang sebelah mata. Masih ingat itu? Jangan sampai dipandang oleh pemerintah sebelah mata. Zaman dulu itu sebelah mata, memang sebelah mata dipandang oleh pemerintah. Karena itu kan ya pondok kan. Nah itu memang itu. Tapi yang kedua tadi itu kata saya tadi untuk memeratkan ukhuwah itu sesama pondok. Jangan merasa kita ini bersaing, jangan merasa kita ini disaing. Kita silakan wa ta'awanu ala bir taqwa. Jadi kita berlomba-lomba ini untuk bertakwa, berbuat baik.
Jadi bukan gitu berlomba-lomba ini untuk saling celah-celah. Nah, ini mohon saya imbaukan, saya ini bukannya senior, bukannya orang pintar. Mohon kita pondok ini jangan merasa bersaing, jangan merasa disaingi. Inilah pondok haritanya macam ini. Kadang naik, kadang ke bawah. Saya tengok kan pondok Kabupaten Bungo ini macam itu. Tidak sama dengan Jawa itu, Pak Biang, Pak Kiai, istri tidak sama. Kalau Jawa itu habis naik kan, macam riboyo, wireng, tambah beras, atau temboro, itu. Karena orang itu sudah internasional. Nah, untuk mencapai itu memang bukan gampang. Nah itu sekarang pondok udah banyak. Jadi nanti kita nih silakan kita siapapun yang mau mendiri pondok silakan. Cuman kita ini harus itu tadi, kita jangan merasa bersaing. Ini tujuan kita ini berkumpul. Kalau bagi saya tujuan kita berkumpul ini berdiskusi lah. Yang jelas ini kita tahu, ini saya tahu dengan Pak Hidil. Ini orang senior dari Mubalirin. Kita itulah si Pang Jambi lagi. Hijrah terakhir. Sekarang nggak punya dewe. Alhamdulillah. Tapi ke depan tidak tahu gitu. Itu. Tergantung bini saya kok gitu. Tergantung. Jelas dia lebih daripada kita. Iya. Iya, karena dia sudah punya istri dua. Siapa yang punya istri dua jika belum ada? Saya pun belum berani. Iya. Itu dia sudah menang satu langkah lah ya. Itu tinggal kita belajar. Dengan dia macam mana praktik lagi. Urusan yang situ tadi ya. Iya. Itu. Mulai mancing lah. Memang salut gitu. Pondoknya berjalan, istrinya berjalan. Jadi itu. Jadi itu juga yang ketiga. Rapat kita ini, lah musyawarah itu musyawarah fil amri. Musyawarah itu kan diperintah, dianjurkan musyawarah ini. Jadi harus ada, kita tidak usah banyak-banyak program kita ini. Apa yang yang bisa kita jalankan, tidak usah yang ini masalah COVID, masalah protokol, masalah ini itu balik ke pondok masing-masing kalau bagi saya. Nah sebab ini kita pondok ini kan kita kan jauh dari dusunnya loh. Bukan di kota, kecuali Mubalirin, Dinia, Al-Falah ada hadir ya. Al-Falah ada hadir. Itu ada hadir Al-Falah. Di Semarang itu ada hadir. Nah, jadi kita bicara yang konkret ya. Macam mana kita ke depan pondok ini jangan lagi kita pondok ini kita tidak kuat. Silakan berbeda silakan. Jadi saya minta dengan Buya Gus Salim, saya NU, saya asli NU. Lah iya, aja jelek saya ini cucu daripada Buya cicit saya buat Buya Salim itu. Jadi Buya Salim itu jadi asli saya NU. Beda nih. Hah? Dah bukan. Ini saya perlu bahaskan. Sebab ini kita saya dengarkan kita di dalam forum-forum ini kan. Ada yang semacam ini, semacam atau perbedaan. Saya maksud saya ini selagi itu al-sunnah wal jamaah, lah Quran, hadis, ijma ulama, kias, ayo. Sama, aswaja berarti kan? Aswaja simpulannya. Masuk daripada dia tadi itu. Cuma kita minta bersatu lah. Soal kawan-kawan kita yang nak berjenggot silakan. Silakanlah. Tidak masalah. Ya apa? Ya maksudnya. Yang penting kita nih pondok Kabupaten Bungo ini bersatu. Akur. Mari kita kesepan bersama-sama. Sebab sekarang ini kalau kita tidak kompak, ini kan zaman apa? Iya. Kita bisa disusu ini rusak pondok kita berdepan. Saya bisa saya cakap itu. Dia yang bisa, alhamdulillah. Iya. Kan bisa ini sekarang macam itu. Jadi kita bersatu ahli sunnah. Masalah COVID ini, ya lagu Salim, lah kita beriktikat istiqomah, insya Allah wala balak yang nanti itu jauh dari pondok pesantren. Jadi tidak usah kita terombang-ambing dengan isu-isu. Sekarang kan isu media sosial ini kan luar biasa. Yang ada dibuat, yang tidak ada jatuh kan. Kita tidak tahu, kita tidak ngerti.
Jadi sekarang kita istiqomah untuk periode ini anak-anak kita tetap aktif di pondok pesantren. Kita ikut petunjuk protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, kita ikut. Jadi yang tidak usah kita pondok kita diliburkan. Ini tambah parah lagi nih. Betul. Heboh, soalnya kan SD lah ada sekolah, SMP lah ada sekolah, SMA lah ada sekolah. Nah kemana umat kita ini ke depan? Jadi wali murid kadang banding-banding. Pondok sana libur. Pondok sana Lagi-lagi libur, gitu. pondok sini tidak libur. Ini kita kompak, istiqomah mohon seluruh pimpin pondok kita tidak usah meliburkan santri. Masalah COVID ini kita ikut petunjuk protokol kesehatan. Insya Allah Allah akan menjauhi penyakit ini. Amin. Tidak usah kayak gitu, benar kata Ustaz Yusri tadi. Sekarang kan TK ada belajar, PAUD ada belajar, SD ada belajar, MIL ada belajar, SMP ada belajar. Jadi umat kita ini semakin dibodoh-bodohi. Tapi secara halus walang tardo angkal Yahudi walang Nasoro hatta tattabi amil latahum. Orang Yahudi tidak senang Islam maju, orang Nasrani senang hingga sampai mengikut ajaran mereka. Nah gitu sama-sama. Tidak usah kita ini teromong ikut petunjuk protokol. Mudah-mudahan ini ya kan Muharram. Iya. Nah, ini Safar di awal, bentar lagi kita puasa. Iya. Kita lagi puasa. Dalam murid